Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Eh, Hari ini kita lanjutkan materi tentang pembuatan 3D bangunan untuk sebuah rumah. Nah, minggu lalu saya sudah minggu lalu ataupun materi sebelumnya saya sudah kenalkan namanya Google SketchUp, baik itu toolsnya, kemudian nanti cara penggunaannya, eh, bagaimana cara menggunakan toolsnya, misalnya rectangle, kemudian line, kemudian push pull, move dan sebagainya. Nah, saya juga sudah jelaskan di video materi sebelum ini. Nah, kali ini kita akan bahas namanya bagaimana membuat sebuah bangunan. Di sini objek bangunan yang kita buat itu adalah rumah. Nah, materi sebelum-sebelumnya juga saya sudah sampaikan untuk membuat layout untuk sebuah rumah tipe 36 ataupun tipe yang kecil lah, untuk perumahan-perumahan yang standar subsidi ataupun perumahan-perumahan yang memang kecil tapi bisa didesain dengan fasilitas yang lengkap. Nah, seperti itu. Nah, kali ini sebelum membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah desain interior untuk rumah, nah, kita harus membuat dulu bangunannya. Kita harus tahu nih ukurannya, kemudian berapa luasnya dan sebagainya. Jadi harus kita pahami untuk hal itu gitu. Nah, di sini sebagai contoh saya akan membuatkan tipe rumah itu uh, lebar 7 meter, panjang ke belakang itu 7,5 meter gitu. Jadi ukuran segitu bisa dapat berapa kamar gitu, tergantung dari kitanya ataupun dari kliennya kita nanti itu mau membuat ukurannya seberapa gitu. Nah, oke. Nggak usah lama-lama karena takutnya durasinya ini jadinya panjang. Jadi saya percepat saja untuk proses pembuatan 3D bangunan dari rumahnya sendiri. Oke, ya lanjut. Nah, kemarin untuk bekerja kita bisa menggunakan di ISO, yaitu tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan top dari tampilan atas, kemudian dari front itu dari tampilan depan, kemudian dari right dari tampilan kanan, dan kemudian back itu tampilan dari belakang, dan left dari tampilan kiri. Jadi di sisi kanan kiri kita tampilannya. Oke. Nah, di sini saya hilangkan dulu gambar yang ada orang di sini, saya delete saja. Kemudian di sini saya mau menggunakan tampilan top, bagian tampilan atas. Nah, di sini saya mau buat dulu namanya as rumah. Saya membuat as rumah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan line, bisa menggunakan rectangle. Nah, saya contohkan untuk menggunakan dari line-nya dulu. Nah, tadi saya bilang saya mau membuat rumah itu panjang ke belakang itu 7,5 meter, ke samping itu 7 meter. Oke, saya gunakan line, klik aja L ataupun line. Ini ada icon line. Nah, kalian bisa timbulkan itu dari sini ya. Untuk tampilan ini ya bisa kalian aktifkan. Kemarin minggu lalu di materi sebelumnya juga saya sudah jelaskan untuk ini. Oke, kita coba saja untuk panjang ke belakangnya saya bilang tadi. Nah, ini perhatikan ya, garis ini lurus itu ditandai dengan nih. Kalau yang ke sana ke atas ini ada warna hijau. Nah, ini kalau berarti tandanya lurus. Kalau ke sini tanda warna merah itu berarti lurus ke samping. Nah, di sini ada juga nanti ada tanda dan selanjutnya. Nah, di sini saya mau pastikan garis kalian itu sejajar. Oke. Tadi saya bilang saya mau buat ukuran 7 meter, 7 meter setengah. Nah, jadi ketikkan aja 7,5 kemudian enter. Nah, ini sudah garis ini. Kemudian saya mau buat namanya lebarnya. Nah, lebarnya tadi saya mau buat itu 7 meter. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sini sudah. Kemudian kedepankan lagi garisnya tetap sama di on green axis. Jadi di garis hijaunya, seperti itu.
Nah, oke, tarik aja ke mana, ke samping. Nah, kalian bisa ukurannya beda-beda ya, mau ukurannya seperti apa, mau buat apa, ini kalian balik lagi tergantung dari saya, kaliannya. Nah, di sini saya mau buat 7 meter, saya mau sisakan setengah meter itu untuk pembuatan terasnya. Nah, jadi di sini saya tarik lebar untuk ruang tamu mungkin sekitar 4 meter saya buat. Kemudian di sisanya tadi ada setengah meter, 0,50 meter. Oke, kemudian saya tarik ke sini, sisa itu 3 meter. Nah, di sini penggunaan, nah seperti ini. Nah, inilah tampilan kalau misalnya kita menggunakan align. Kalian juga bisa menggunakan rectangle. Di sini ada di bawah line itu ada rectangle. Nah, kalian mau buat yang berapa ukurannya, klik aja sekali, kemudian tarik samping itu berapa, misalnya tadi 7 meter, terus ke depan itu berapa, 7,5 meter, jadi titik koma 2, 7,5, kemudian enter. Nah, seperti ini. Nah, ini sama, cuma ini persegi kotak Pak, gitu, ini persegi kotak Mas atau apa sebagainya. Ya, persegi kotak, kita tinggal mengaturnya aja, mau buat seperti ini tinggal atur gitu kan. Kalian bisa atur ininya. Nah, ini tadi saya buatnya 3 meter, dan kalian bisa buat di sini tarik garis. Nah, di sini saya menggunakan tape measure. Ini dia tape measure. Oke, klik, kemudian klik aja di sini garis ini, kemudian tarik ke dalam untuk garis pembantu. Buat tadi 3 meter, saya buat 3 meter. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini tadi sisanya setengah meter. Jadi saya buat tarik lagi garis pembantu 0,50. Oke, nah kalian tinggal buat line-nya, tarik garis, titik, klik, klik, klik. Nah, oke, kemudian dihapus garis bagian posisi ini dengan eraser. Di sini klik. Oke, sudah terhapus. Nah, seperti ini. Garis pembantu ini tadi kita langsung bisa hapus menggunakan eraser ataupun bisa menggunakan namanya di edit delete wedge. Nah, di sini terhapus. Nah, bentuknya sama, jadi sesuai kalian kan membatasinya bagaimana. Oke, seperti itu ya, membuat untuk mengatur alasnya dari ataupun as dari si rumah tadi. Oke, ini saya hapus saja, saya menggunakan yang ini, sama aja sih sebenarnya karena ukurannya itu tidak berbeda. Nah, oke, di sini ini kan masih bersegi kotak Pak. Untuk mengatur dindingnya bagaimana? Oke, kita membuat dinding untuk dindingnya. Oke, di sini saya mau menggunakan bantuan namanya offset. Nah, klik aja offset. Nah, di sini pastikan di sini kita ada titiknya ini on edge, dah. Klik sekali, kemudian tarik ke dalam. Nah, berapa tebal dinding mau dibuat? Nah, di sini saya menggunakan 0,15 meter. Enter. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, ini sudah untuk dinding. Kita boleh lihat saja ini seperti ini. Nah, ini oke. Tinggal kita tarik berapa tingginya. Oke, seperti itu. Tinggi 3 meter dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini kan masih tampilannya seperti ini nih, belum terbagi-bagi mana kamar, mana ruang tamu, mana kamar mandi, mana dapur. Nah, kita tinggal bagi-bagikan aja ruangannya dengan bantuan line. Nah, untuk mempermudah tarik-tarikan garis kita, ukuran itu kita sama, gunakan aja tape measure. Klik aja tape measure. Lebar kamar ini kan lebar ke sininya itu udah 3 meter. Ke sini mau berapa? Saya mau buat kamarnya 3x3. Oke, tinggal saya tarik aja 3 meter untuk garis pembantu. Kemudian di sini juga saya mau buat 3 meter untuk garis pembantunya. Oke, setelah itu di sini juga saya mau buat kamar lagi 3 meter. Oke, dengan ukuran 3 meter juga sama. Oke, ini nggak perlu, ini sudah ada. Nah, jadi nggak perlu saya kasih garis lagi. Nah, selanjutnya ini kan masih pembagian nih. Nah, kita buat dengan ukuran dinding yang sama. Jadi caranya sama juga, ini klik di sini online-nya, tarik garis ke sini berapa tadi. Tebalnya tadi saya buatnya 0,15. Kalian bisa sesuaikan untuk ketebalan ininya. Ketebalan si dinding, berapa mau ketebalan dinding yang kalian gunakan. Oke, di sini saya menggunakan 0,15 meter. Nah, oke. Seperti ini. 0,15 meter. Oke, kalian tinggal tarik garis nih, tinggal kalian buat garis. Oke, tinggal kalian line-kan aja. Tarik sini, klik, kemudian klik di sini, klik sini, klik sini, kemudian klik sini, klik sini, klik sini, klik dan klik dan klik. Nah, sudah.
Nah, sudah seperti ini, ya kita tinggal hapus aja. Nah, tadi hapus garis pembantunya bisa menggunakan ini ya, eraser. Klik sini cuma satu-satu. Kalian juga bisa langsung hapus semua dengan delete width. Nah, di sini tinggal hapus. Nah, seperti ini. Nah, sudah nih. Ini kamar 1, ini kamar 2. Jadi kalian tinggal menentukan letak kamarnya bagaimana. Itu balik di kalian masing-masingnya ya. Gitu. Oke. Nah, ini Pak ada sisa untuk apa ya Pak ya? Nah, saya mau buat ada sisa. Sayang nih, mungkin kita bisa gunakan untuk apa ya, tempat atau ruangan apa gitu, gudang atau apa sebagaimana. Nah, ini ada ruangan berapa sisanya Pak? Ada sekitar 1,5 meter kalau nggak salah ya, ada 1,5 meter. Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan untuk kamar mandi aja. Kamar mandi sih nggak perlu besar-besar sih kalau untuk ini satu orang ataupun. Nah, gimana caranya? Ya udah, saya mau buatnya 1,5 kali 1,5. Oke, 1,5. Oke, kemudian saya tarik lagi ke dalam. Oke, menggunakan bantuan. Sorry, bentar ya, saya mau gunakan bantuan. Ini 0,15, saya mau buat yang sama untuk dindingnya. Tinggal kalian mengaturnya aja nanti bagaimana ini kesesuaian kalian, sesuai selera dari masing-masing dan sesuaikan dengan ukuran standar sebuah bangunan itu seperti apa. Nah, sudah jadi. Nah, di sini saya buat untuk kamar mandi, di sini kamar 1, di kamar 2. Nah, nanti di sininya saya menggunakan namanya untuk ruang tamu, di sini untuk dapur. Nah, Pak ini nggak disekat, ya itu bebas dari kalian masing-masing. Nanti proses pembuatan interiornya di materi selanjutnya karena terlalu panjang kalau dijadiin satu. Nah, di sini saya bagi aja nih untuk membuat 3D bangunannya. Nanti baru kita fokus ke namanya pembuatan interiornya. Nanti di situ interior ada elemen apa ya, dekorasinya, kemudian elemen pengisinya itu ada furniture-nya, partisi yang digunakan, kemudian nanti ada windows, lemari dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau jadikan sekaligus aja tarik dindingnya sama. Oke, kita hapus aja nih biar sama, sekaligus narik, nggak satu-satu, bebas gitu. Yang di sudut-sudut sini saya hapus supaya lebih enak sih sebenarnya, lebih gampang ininya. Oke, ini ada satu lagi. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini. Kita tampilkan di ISO. Nah, gunakan ISO, kemudian kita naikkan dindingnya dengan push pull. Nah, oke. Ini di sini ada push pull. Dah. Nih, udah sesuai di sini. Udah diarahkan di sini. Kalau di sini nanti yang di tengah, yang di ini. Jadi posisikan di pas di dalam kotak yang sudah kita buat di sini. Oke, tarikkan ke atas. Berapa biasa rumah? Saya mau buat 3 meter aja deh tinggi rumahnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah untuk sebuah dinding, sebuah bangunan rumah. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kita buat? Nah, di sini kan masih persegi tanpa ada jendela, tanpa ada pintu. Nah, kita akan buat sebuah pintu. Nah, di sini sebuah pintu dan jendela. Saya buat dulu untuk jendela kamar ya, jendela kamar depan. Nah, di sini saya mau buat jendela kamarnya itu ukurannya berapa ya? 1,5 meter aja deh, ukuran kecil-kecil gitu. Nah, di sini saya sudah membuat jendela sebenarnya untuk kusen jendelanya saya sudah buat. Nah, nanti saya akan ajarin untuk bagaimana membuat kusennya. Tapi karena waktunya panjang nggak mungkin, jadi saya sudah buat dulu untuk kusennya. Nanti kalian tinggal nanti saya bagikan, kalian tinggal masukkan aja untuk si kusen sendiri. Oke. Selanjutnya kita buat jendela, karena di sini saya mau buatnya 2 jendela. Di sini berarti setengah meter, semeter, jadi 1 meter. Lebarnya itu 3 meter, sisa 2 meter. Berarti saya mau gunakan di sini, oke, 0,75. Di sini saya batasin ya, di sini juga 0,75 supaya kanan kirinya itu lebarnya itu sama. Oke, kemudian tingginya juga saya 1,5 meter, berarti saya di sini juga 75. Oke, di sini juga 0,75 saya mau buat, sorry.
0,75. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini sudah kita bagi. Nah, saya mau buat lebarnya tadi bilang setengah meter, berarti 0,50. Berarti 0,50 tarik ke dalam. Yang ini juga 0,50 tarik ke dalam. Nah, sudah. Nah, kita tinggal beri garis ataupun ini namanya rectangle. Nah, saya gunakan yang contoh yang garis dulu ya. Klik, 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 dan klik. Nah, di sini saya menggunakan yang satu lagi ada dengan rectangle. Tekan di sini sekali, lepas, tarik, drag, dan klik di sini. Sudah seperti ini. Nah, ini ada dua cara untuk menggunakan line dan ini. Ini kalau menggunakan versi misalnya menggunakan kotak yang kita buat itu adalah persegi gitu ya. Jadi ukurannya sesuai Pak, sesuai, kita tinggal ukur aja dengan tape measure. Udah, klik di sini. Nah, ini adalah 0,5. Ke bawah adalah 1,5. Oke. Seperti itu. Nah, oke, kita hapus aja deh ya untuk guide lens-nya sekaligus. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi nih untuk pembagian bentuknya. Pak, tapi belum bolong. Bagaimana cara membolongkannya? Nah, kita gunakan namanya push pull. Nah, gunakan push pull lagi. Kemudian arahkan ke mana yang bagian yang memang mau kita bolongin. Yang ini persegi untuk kotak tadi, jendela tadi kita nih. Klik, tarik ke dalam, tarik di titik garis yang ini ya. Perhatikan titik garis yang di bagian sisi dalam. Nah, sudah berlubang seperti ini. Nah, sudah berlubang, nanti tinggal kita masukkan kusennya. Nah, sudah. Selanjutnya sekali lagi kita buat cara, saya ulangi lagi. Klik di bagian sini, tarik ke dalam dan paskan di garis dinding bagian dalam, klik dan sudah jadi. Nah, seperti ini. Inilah bagian jendela. Oke, selanjutnya saya membuat bagian namanya pintu dan jendela bagian depan ya, gitu. Jadi saya membuatnya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat pintu dan jendela itu jadi satu. Jadi supaya tidak terpisah, di sini saya menggunakan ukurannya berapa ya? Ukuran lebar pintu mungkin hampir 1 meter, 0,5. Tapi saya kasih garis pembantu aja dulu supaya lebih gampang ya. Jarak dinding dengan pintu mungkin biasanya ada ya jaraknya itu. Di sini mau saya buat 0,50, kejauhan mungkin 0,30 aja deh. Oke, 0,30. Nah, sini sudah saya kasih jarak. Ini untuk jaraknya, atau ke terlalu lebar jaraknya itu balik lagi ke kalian. Mungkin kita buat aja 0,20, bebas sih. Mana sesuaikannya aja. Oke, 0,20. Enter. Dah, sudah kita batasin. Kemudian saya mau buat tingginya itu biasanya kalau tinggi pintu sekitar 2,2 meter, 2,1 ya, 2,1 meter. Oke, saya kasih garis pembantu lagi, naik ke atas 2,1 meter. Oke. Nah, kemudian saya mau buat lebarnya itu berapa ya? Lebarnya itu 2,5 meter. Ini kan akan menjadi satu. Nanti pintu itu sekitar 0,9 meter dan jendelanya itu nanti ada 2 jendela sekitar 1,4 meter. Yang 1,5 meter, yang satunya itu 1 meteran gitu. Jadi kita buat aja. Saya buat ukuran pintunya mungkin tadi 0,9 atau sekitar hampir 1 meter ya, kurang 10 cm. Nah, oke, ini pintu. Kemudian jendela saya buatnya itu ukurannya 1,4. Nah, sudah seperti ini. Nah, jarak tinggi jendela itu ada jaraknya ya. Jarak tinggi jendela itu berapa gitu. Jadi kita harus bisa sesuaikan tinggi pintunya gitu, jarak pintunya. Nah, karena jendela itu biasanya sih lebarnya tingginya itu 1,8 gitu jarak atasnya. Kita tarik aja. Klik 1,8. 1,8. Sudah seperti ini. Kita tinggal berikan garis saja. Oke, klik sebentar. Sorry. Saya menggunakan line. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini,
dan klik di sini. Oke, jadi sekaligus saya mau jadikan sama pintunya, saya hapus. Nah, untuk cara hilangkan dindingnya, jebol dindingnya, biasanya kalau aslinya itu menggunakan martil ataupun menggunakan palu ataupun menggunakan bodem itu yang membuat pemecah batu. Nah, di sini saya menggunakan push pull. Nah, klik, tarik dan tarik ke dalam posisi garis di dalamnya. Udah, sudah. Nih, sudah jebol. Nah, Pak, ini kan udah jebol nih Pak. Terus mana nih kusennya? Ya, oke, kusennya barulah kita impor kusennya. Kebetulan saya sudah buat, nanti saya bagikan yang sudah saya buat. Nah, ini saya sudah ada buat nih ya. Ini kusen jendela pertama dulu yang di kamar tadi, tarik aja ke dalam, lepaskan. Oke, nah ini sudah jadi satu. Ini tergrup nih antara orang dan kusennya. Saya hapus, saya explode. Oke, saya hapus orangnya. Nih, hapus dan tinggal kita geser namanya si kusen ini tadi gitu. Oke, kita tarik ya. Saya di sini menggunakan bantuan namanya move. Ini ada move. Klik, kemudian klik di ujungnya endpoint. Klik sekali, tarik, paskan di posisi mana? Paskan di posisi nih. Dah, sudah seperti ini. Nah, ini kan udah gampang seperti itu. Oke, caranya seperti itu. Untuk menggeser-menggeser itu gunakan move. Tinggal klik aja objeknya. Select dulu objeknya, kemudian move, geser-geser. Kemana? Gesernya ke sini dan gitu. Nah, ini saya hapus. Nah, saya akan mengajarkan cara untuk mengopinya juga, mengopi objek sekaligus. Nah, di sini supaya gampang. Nah, ini objeknya, klik di sini, select objek jendela yang pertama untuk ke jendela kedua. Klik move, kemudian tekan CTRL, kemudian klik endpoint sudutnya, klik, kemudian tarik. Lepas aja ya, di dragnya itu lepas, tarik aja, geser aja kursornya dan tekan di endpoint. Lepas kursor, lepas kontrolnya. Oke, nah sudah jadi untuk jendelanya. Selanjutnya saya mau masukkan namanya pintu dan jendela untuk bagian ruang tamu ataupun terasnya. Itu ada di jendela 2. Oke, caranya tetap sama, tarik drag dan lepaskan. Ini karena tergrup, saya ungroup dulu, explode, kemudian saya hapus yang ini. Oke, kemudian saya ini saya masukkan jendela, kemudian saya saya move dengan ini. Saya move. Nah, sudah tepat seperti ini. Nah, ini tinggal kalian mengatur-ngaturnya saja, posisinya bagaimana. Membuat jendelanya mau begini, mau buat seperti ini, itu bebas di kaliannya. Kalian mengatur sesuka-suka kalian yang mencoba mempraktekannya. Oke, selanjutnya kita masukkan pintu. Pintu juga sudah saya buat nih daun pintunya. Ini ada pintu. Saya drag lagi ke dalam, tarik dan lepaskan di sini. Oke, export lagi. Oke, hilangkan gambar orangnya. Kemudian mana tadi kita drag untuk si pintunya dengan move, kita geser dengan move, tarik dan lepas. Kemudian saya mau geser si pintu pas di sudut pintu yang sudah kita buat. Nah, oke, sudah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah nih, kita sudah membuat pintunya, kita sudah membuat namanya jendelanya, kemudian sudah buat ini. Untuk interiornya nanti materi selanjutnya di video selanjutnya. Nah, sekarang kita mau buat namanya atapnya, gitu kan. Masa rumah tanpa atap sih kan gitu. Jadi bisa kehujanan, bisa kepanasan. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan ya, terserah, bebas untuk menggunakan kalian bekerjanya di posisi mana itu bebas. Boleh di area mana atau view mana. Oke, saya menggunakan view samping dulu ya. Nih, dengan right di sini saya posisi di sini. Karena ini lebarnya, sisi sebelah sini lebarnya itu ada sekitar 7 meter, di sini ada sisanya 7 meter setengah. Nah, jadi saya mau buat dua model ya, istilahnya dua rabung atau apa ya, dua posisi untuk
bangunan. Jadi tinggi ininya juga nanti berbeda. Oke, di sini saya bagi aja dua ya, karena di posisinya ini tengah-tengah, saya mau bagi dua. Atau saya samakan, nggak mungkin, tapi ini karena ini saya bagi dua aja deh. Oke, cara untuk membagi duanya kita tinggal cari aja titik tengahnya. Tadi kan 7 meter, setengah dari 7 meter adalah 3 meter setengah, berarti kita buat aja 3,50. Oke, enter. Nah, ini sudah di posisi tengahnya. Nah, oke, tinggal kita gunakan line, klik, naikkan ke atas, tingginya itu adalah 1,9 meter. Kemudian tarik garis ke sini, klik, kemudian sama tarik juga garis ke sini, titik sini, klik. Dah, sudah seperti ini. Nah, dah. Oke, kita hapus. Nah, sudah. Kita mau buat namanya apa ya, gunungan ya, gunungan sebuah atap ya, itu ya, gunungan sebuah atap. Ini gunungan sebuah atap ya namanya. Mungkin lah ya, saya bahasa ininya. Jadi ini gunungan atap ya. Oke, selanjutnya saya mau buat ketebalan si atapnya tadi ya. Oke, sebentar. Di sini saya menggunakan offset juga. Klik objek di sini. Saya mau buat lebarnya itu sekitar 0,1, sama seperti perintah di lantai tadi, di atas tadi. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal rapikan poin garis-garis yang terpakai dan sudut-sudutnya kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya sudutnya itu tinggal kita sesuaikan aja. Mau berapa? Nah, ini saya mau sesuaikan. Oke, kemudian saya mau sesuaikan. Oke, nah ini karena nggak saya pakai, saya hapus saja. Oke, selanjutnya sebelahnya. Garis yang memang nggak dipakai dihapus saja boleh, jadi nggak harus dibiarin. Oke, kita hapus saja garis-garisnya. Nah, sudah. Oke, sudah. Ini untuk membuat atapnya. Selanjutnya saya mau buat sekali lagi cara yang sama untuk ini ya. Jadi saya mau buat sekali lagi untuk gunungannya. Nanti ada untuk pinggiran si atapnya. Oke, saya gunakan offset juga. Bagian dalam saya tarik keluar itu 0,2. supaya tidak lebar kali. Oke, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Oke, saya mau buatnya di sini jaraknya mungkin 45 cm ya. Oke, biar nggak terlalu jauh, 0,45. Oke, kemudian saya buat garis ke sini untuk penandanya. Oke, klik dan saya hapus garis yang memang tidak dibutuhkan lagi. Oke, selanjutnya saya geser, saya buat dengan sama untuk posisi yang sebelah kanannya 0,45. Kemudian saya gunakan garisnya dan saya hapus garis yang ini. Oke, posisi yang sebelah sini sudah selesai. Kita tinggal saya akan ajarkan tarik-tariknya. Kemudian kita buat yang sebelah kirinya. Nah, agar sudutnya ini sama, karena tadi ini saya baginya 3,5 karena 7 meter lebarnya, karena ini 7,5 meter. Di sini saya mau buat 3,5 biar sudut atapnya ini sama seimbang persisnya. Oke, di sini saya buat di sini itu 3,5 meter. Nah, di sini lebih, ini 3,5 meter, di sini ada 4 meter. Ya, karena supaya mendapatkan sudut yang sama di sini. Oke, caranya, oke sudah. Oke, kita buat tarik. Nah, tadi kan di sini tingginya itu sekitar 1,9. Saya mau buat lebih tinggi dari yang di itu. Jadi kita buat aja mungkin sekitar 2,1. Oke, kemudian ke sini kan. Oke, kemudian dan tarik ke sini. Sudah. Oke, saya hapus garis pembantunya. Oke, saya mau pindahkan, saya mau copy posisi ini ya, posisi
posisi gunungan ini. Oke. Saya hapus, saya mau buat ini. Oke. Nggak usah deh, kita langsung ke ini aja dulu, kita buat ukuran sama ya. Cara yang ini tadi sama, membuat ininya tebal gunungannya, tarik ke atas, ini 0,1 yang pertama. Oke, kemudian atur, bebas kalian mau ngatur ininya, mana rapinya aja di kalian. Kalau saya sih penting enak di kaliannya aja membuatnya sesuai dengan ini, penting sesuai dengan standar apa ya, ukuran yang memang ditetapkan untuk dibuat. Oke, kemudian hapus, saya mau hapus ini, kemudian selanjutnya posisi di sini saya buat sama, klik sini. Oke, kemudian saya buat garis lagi sini. Oke, saya hapus garisnya, hapus dan hapus. Oke, sudah. Kemudian saya mau buat garis yang keduanya, tapi saya mau copy dulu ya. Sebaiknya saya copy dulu deh, supaya lebih gampang saya nanti buat ininya. Oke, saya copy dulu, klik. Oke, saya copy. Copy dulu. Saya pindahkan di sudut sini. Oke, saya buat copy dengan move, klik, tarik ke sini. Oh sorry, kontrolnya belum saya buat. Kontrol, move, tarik ke sini dan letakkan di sudut yang sama. Oke, sudah seperti ini. Ini kalian tinggal mengatur ukurannya saja sih, di mana mau kalian buat ininya. Oke, sudah seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Saya mau buat gunungan yang kedua nih, tadi ada gunungan keduanya ya. Bentar, ini belum terhapus. Saya buat gunungan keduanya. Oh sorry, kehapus semua. Oke, sudah. Gunungan kedua. Oke, tarik keluar. Sorry, laptop saya agak lemot nih. Oke, 0,2, enter. Dengan cara yang sama, ini saya buat dulu ukurannya. Ini dirasa tidak penting, dihapus saja. Dihapus. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya posisi di sini kita buat sama. Dengan tingginya. Oke, sudah. Saya hapus saja yang ini. Oke, sudah seperti ini. Kita lihat posisi depan, tinggal kita atur tebal dindingnya, tebal ininya gitu. Oke, saya mau buat dulu dari yang sini, dari yang sebelah sini ya. Mungkin sebelah sini saya mau buat atapnya, saya tarik dengan push pull,
klik, tarik, dan lepas di sini sudah. Kemudian saya mau buat untuk posisi sebelah kiri saya nih ya, gitu. Dengan push pull juga, dengan push pull, tarik dan lepas. Nah seperti ini. Oke, saya hapus aja nih, tidak penting nih. Supaya ada ini. Oke, saya mau lebihkan sedikit agar tidak ini ya, mungkin istilahnya tempias ke dalam dan itu sebagainya. Nah jadi saya akan lebihkan sedikit, sekitar 0,15 deh, 15 saja. Oke, udah seperti ini. Sudah seperti ini. Oke, ini ada bolong ya, kita tutup aja, kita buat aja garis di sini. Oke, yang mungkin nggak bolong itu bisa nggak perlu repot-repot lagi gitu. Di sini juga ini ada bolongan, saya coba. Oke, sudah. Kemudian ini ada satu lagi garisnya, kita buat untuk pinggirannya gitu. Di pinggirannya kita buat aja 0,15, enter, sama tebal ininya juga 0,15. Oke, 0,15. Oke, sudah jadi. Nah, sudah jadi untuk rumah dengan atap. Nah, modelnya kita tinggal nambahin untuk terasnya, untuk pagarnya dan sebagainya. Modelnya sudah sih, ini simple sih sebenarnya saya buatnya. Nanti kalian tinggal mengaturnya aja. Ini di sini buat apa ya, untuk pintu, untuk ini dan sebagainya. Oke, saya buat dulu untuk ya, kita kasih material ya untuk atapnya. Di sini saya gunakan namanya paint bucket. Nah, sini tinggal kita cari materialnya, itu ada di sini roofing. Roofing di sini kita tinggal pilih mana yang kita pakai. Di sini saya menggunakan yang ini, bagus nggak ya? Oke, sini. Oh, kurang bagus. Saya mau coba yang ini, coba. Oh, kurang ini. Tapi boleh deh, yang ini aja deh. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk roofingnya. Nah, ini kita bisa edit yang untuk apanya lebih besar mungkin, atau lebih besar-besar lagi ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, udah. Nah, ini sudah jadi untuk dinding apa ya, atap, jendela dan ininya. Kita tinggal buat aja untuk apa namanya, pintu gitu kan, mungkin untuk pintunya atau untuk si ini ya, apa namanya, pintu si apa namanya, teras, dinding pagar dan sebagainya. Oke, saya contohin aja deh gitu. Saya mau buat pagarnya dulu gitu. Saya buat pagarnya yang memang nggak terlalu lebar ya, saya contohin aja sih, nanti tinggal kalian ngembang-ngembangin aja di sini. Saya buat ini, saya tarik aja deh, saya tarik sekitar 0,30 cm. Oke, saya kasih garis di sini. Mungkin jaraknya coba saya ukur dulu ya, jarak antara jendela dengan ini. Kita nggak usah, saya langsung batasin aja ya. 0,15, kasih batas aja 0,15. Oke, enter. Saya buat garis. Oke, sama posisi dalam saya buat juga garis line. Oke, di sini saya taruh 4 meter. 4 meter. Oke, sudah saya tarik seperti ini. Oke, saya mau majukan sedikit, sekitar
1 meter. Saya menunjukkan sedikit, sekitar 1 meter. Nggak usah ya, 50 cm aja deh. 0,50 setengah meter. Oke, nggak usah panjang-panjang, 1 meter aja. Nah, sudah. Kemudian kita buat aja deh garis ke sini ke bawah. Oke, contoh ya. Oke, ini saya tarik ke bawah. Oke, tebalannya itu 15. Sorry, sebentar, saya buat dulu sekitar 15 cm. 15. Oke, saya tarik garis ke sini. Saya tarik ke bawah, itu sekitar berapa meter? Saya tarik ke bawah supaya terlalu banyak ini tariknya. Saya mau sedikit aja deh. Ini kesemuaan, saya mau batasin aja. Oke, hanya ininya aja sekitar 2 meter. Oke, udah sampai bawah atau belum ya? Kalau belum, tinggal tambahin aja. Kita ratakan aja. Oke, saya mau buat tingginya itu untuk dinding, mungkin saya buatnya sekitar tingginya itu 1 meter deh. Oke, saya kasih batas. Oke, saya tarik ke depan. Untuk teras itu bebas kalian menggunakan berapa. Sisa tanahnya saya buat aja, taruh aja 3 meter. Oke, mobil lebarnya berapa ya? Mungkin 3 atau 4 meter deh. Saya tambah sedikit lagi, 1 meter lagi. Oke, saya buat, kita tambah 1 meter aja, atau setengah meter, 0,50. Oke, sudah jadi. Ini untuk sebelah dindingnya, kita tinggal atur aja ya. Untuk posisi di sini saya contohin aja deh. Ini tadi sisanya 20 cm, saya coba buat dinding lagi 0,15. Itu terlalu rapat ya. Oke, saya buat aja yang 10 aja ya, nggak usah berat-berat. Sorry, saya mau buat (0,10) biar nggak terlalu lebar. Oke, saya kasih garis line, tarik, kemudian oke, pas, sudah. Saya tarik ke bawah. Tinggal saya sesuaikan saja. Oke, seperti ini ya. Saya mau buat seperti ini. Nah, sudah. Oke, atau kalian nggak usah ke dalam ya, mungkin
hanya bagian sisi luarnya aja atau gimana, bebas sih. Oke. Kalian boleh atur sendiri untuk tamannya. Dan ini saya mau hapus saja deh nih. Sorry. Nah, seperti ini ya, udah seperti ini aja deh. Oke, kalian tinggal atur untuk dindingnya dan sebagainya. Oke, untuk dinding saya buat sama aja sih, ini tadi ketebalannya adalah sekitar oke, saya ukur dulu biar sama antara sana dan sini, 0,45. Oke, saya buat 0,45. Ini udah mungkin ada 0,45 nih. Oke, sama, tinggal saya tarik ke bawah aja, itu 3 meter mungkin ya. Oke, meter ke bawah itu 2,5 meter, tinggal sesuaikan aja. Tinggal tingginya itu 1 meter tadi ya, 1 meter saya buat. Oke, ini tadi 1 meter benar ya, saya pastikan lagi ya, saya ukur lagi, takutnya berbeda ukurannya. Oke, 1 meter sama. Oke, posisinya jaraknya tinggal samakan aja antara yang ini dengan ini, berapa nih jaraknya. Tinggal ditarik aja, berapa, 4 meter. Oke, nggak tahu nih, tinggal sesuaikan aja. Nah, sudah seperti ini ya. Oke, nah kalian tinggal hapus guideline-nya aja, sudah beres, sudah seperti ini. Kalian tinggal membuat misalnya apa ya, lantai di sininya saya buat dengan ini. Untuk ini lebarnya saya buat sini aja ya, seukuran pintu saja, sejendela ini atau sejendela ini. Sorry, saya mau buat aja dari line aja deh. Oke, sudah. Saya mau buat ketebalannya itu sedikit aja. Oke, cukup 0,2 0,02 biar sorry, hilang. Sorry. Sudah seperti ini. Udah. Tinggal kalian kasih warna aja sih, tinggal kalian kasih misalnya kalian tinggal kasih material untuk lantai, kita bisa menggunakan
apa ya, wood ini untuk pattern, gunakan terus ini untuk tile. Untuk mungkin di sini saya gunakan, ini saya coba gunakan. Oke. Nah, sudah saya mau buat sini, sorry, saya menggunakan ini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian ini, kemudian saya tarik garis ke sini ya. Lebih gampang di sebelah sini saja. Oke, saya gunakan warnanya, saya gunakan materialnya itu, saya gunakan material untuk ini, saya gunakan oke, seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian mungkin ini bisa dibuat apa ya, dibuat untuk taman, kalian bisa atur-atur aja. Ini mungkin kalian bisa gunakan oke, untuk ini rumput saya gunakannya. Nah, ini nanti kalian bisa atur-atur untuk ininya. Di sini seandainya saya mau buat .15 tebalnya. Oke, mau buat, kemudian ini juga 0,15. Tinggal tarik garis saja sih sebenarnya. Oke, saya mau naikkan sedikit aja, sekitar 0,15 saja ini. Oke, biar sama. Oke, sudah, ini saya samakan. Oke, biar sama ratanya. Nah, mungkin kalian di sini bisa masukkan pohon, di sini material, kalian bisa gunakan komponen. Nah, di sini mungkin kalian bisa gunakan, kalian pilih. Misalnya di sini ada pohon nggak ya? Sorry, mungkin ada pohon. Nah, ini kalian bisa kecilkan sih sebenarnya dengan ini. Di sini ada pohon juga. Nah, itu nanti bisa di warehouse-nya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, inilah dia tampilan sebenarnya simpelnya membuat detail. Untuk lebih detailnya nanti saya akan share lagi, ataupun kalian mau bisa masukkan di sini misalnya mobil, tinggal kalian sini kan aja. Oke, ini seandainya ini mobil. Nah, untuk arahnya itu kalian bisa atur sendiri. Itu dengan ini posisi klik di sudut nih, sorry, ini saya move ini, sorry ya.
Saya enter. Saya gunakan namanya rotate, klik sudut, kemudian klik sudut sini, saya ubah arahnya. Oke, saya tepatkan posisinya di mana yang kita inginkan. Nah, ini mungkin ukuran mobilnya yang terlalu besar atau apa, saya kurang tahu. Nah, udah seperti ini. Nah, ini dia, ataupun kita bisa kecilkan sebenarnya sih mobilnya itu, balik dari kaliannya bagaimana ininya. Oke, sudah. Nah, inilah dia untuk rumah, bangunan rumah yang kita bangun. Dan untuk warna, kalian mungkin bisa materialnya kita bisa kan untuk penggunaan warna itu rumah kalian bisa pakai sendiri. Misalnya dicat dengan warna hitam, karena mungkin rumah dengan warna hitam. Nah, oke, mungkin sampai situ saja materi yang saya bisa berikan. Selanjutnya saya akan share lebih dalam lagi untuk materinya. Saya bagi-bagi materi per part supaya tidak terlalu lama dan terlalu panjang untuk kalian nanti mencoba mempraktekannya. Mungkin sekian. Jika memang ada pertanyaan, kalian share ke grup ataupun sending ke grup, ataupun boleh komen di kolom komentar di bawah. Oke. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.